Bapperida Balangan gelar FKD RPJMD, susun arah pembangunan 5 tahun ke depan. Menutup rangkaian Safari Ramadan, Wabub Balangan ajak masyarakat jalin komunikasi positif. Tingkatkan pemahaman hukum, Pemdes Muara Jaya gelar sosialisasi restoratif justice untuk warga. Jelang Idul Fitri, Disperindak Balangan gencarkan pasar murah. Festival Baarak Tenglung Semarakan Ramadan 1446 Hijriah di Balangan. Bupati Balangan kukuhkan ketua dan lantik 36 pengurus TPPKK Balangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa. Tayangan yang Anda saksikan tadi adalah cuplikan berita-berita yang berhasil dihimpun tim Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan selama beberapa waktu terakhir. Bersama saya, Nadawati, berikut beterbangan selengkapnya. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Balangan menggelar forum konsultasi publik untuk menyusun rancangan awal rencana pembangunan jangka menengah daerah Balangan 2025 sampai 2029 di Aula 1 Bapperida, Paringin Selatan, Rabu 19 Maret 2025. Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah atau Bapperida Kabupaten Balangan menggelar forum konsultasi publik atau FKP untuk penyusunan rancangan awal rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD Balangan 2025 hingga 2029 di Aula 1 Bapperida Paringin Selatan Rabu 19 Maret 2025. Forum ini dibuka langsung oleh Wakil Bupati Balangan Ahmad Fauzi. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan agar rancangan RPJMD dapat selaras dengan kebutuhan masyarakat. Sementara itu, Kepala Bapperida Kabupaten Balangan Rahmadi Yusni dalam laporannya menyampaikan forum ini memiliki peran strategis dalam menjaring aspirasi terkait prioritas pembangunan daerah 5 tahun ke depan. Ia berharap forum ini dapat menjadi wadah komunikasi yang efektif bagi semua pihak dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Namanya forum konsultasi publik untuk rencana pembangunan daerah 5 tahun yang merupakan penjabaran dari visi misi bupati terpilih. Caranya itu hari ini menjaring informasi kepada masyarakat apa-apa saja yang masukan masyarakat. Pembahasan yang dilakukan seperti apa aja pada kalian dengan masukan dari masyarakatnya juga dari kegiatan ini? Memang kalau dalam penyusunan RPJMD ini kita sebelumnya oleh Bapperda sudah mengumpulkan isu-isu strategis, rantek, kemudian mengumpulkan juga isu-isu strategis yang ada di provinsi, nasional dan sebagainya. Itu dikolaborasi dijatuhkan hingga disusunlah seperti tadi ada 6 misi Pak Bupati, diturunkan lagi dijabarkan menjadi nantinya kan kalau setelah RPJMD itu akan diturunkan menjadi Renstra rencana 5. Turut hadir dalam kegiatan Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Balangan Tuhalus, Ketua Gabungan Organisasi Wanita atau GOW Balangan, para Kepala SKPD, Camat, serta perwakilan dari mitra perusahaan dan perbankan. Nanda Yuliarti dan juru kamera Masyitah melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Memasuki hari ke-19 Ramadan 1446 Hijriah, pemerintah Kabupaten Balangan menutup rangkaian kegiatan Safari Ramadan di Masjid Nurul Yakin, Desa Inan, Kecamatan Paringin Selatan, Rabu 19 Maret 2025. Memasuki hari ke-19 Ramadan 1446 Hijriah, pemerintah Kabupaten Balangan menutup rangkaian kegiatan Safari Ramadan di Masjid Nurul Yakin, Desa Inan, Kecamatan Paringin Selatan, Rabu 19 Maret 2025. Kegiatan dipimpin oleh Wakil Bupati Balangan Ahmad Fauzi, dihadiri jajaran pemerintah daerah, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Balangan, Kepala SKPD, Camat, ulama,
habaib, serta tokoh masyarakat. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Balangan Ahmad Fauzi menyampaikan bahwa Safari Ramadan bertujuan menjalin silaturahmi dan komunikasi yang baik antara pemerintah daerah, Forkopimda, dan masyarakat untuk mendukung pembangunan Kabupaten Balangan. Ia juga berpesan kepada masyarakat agar senantiasa meningkatkan keimanan tidak hanya di bulan suci Ramadan, tetapi juga di bulan-bulan lainnya, serta terus menjaga silaturahmi dan komunikasi positif dengan pemerintah daerah. Sementara itu, Ketua Pengurus Masjid Nurul Yakin, Mas Roni, menyampaikan rasa terima kasihnya atas kehadiran Wakil Bupati beserta jajaran. Ia berharap kegiatan seperti ini dapat terus dilaksanakan setiap tahun sebagai wadah silaturahmi antara masyarakat dan pemerintah. Sebagai bentuk dukungan terhadap pembangunan tempat ibadah, pemerintah Kabupaten Balangan juga menyalurkan dana hibah yang diserahkan langsung oleh Wakil Bupati Balangan Ahmad Fauzi. Bantuan hibah tersebut diantaranya 2 miliar rupiah untuk Kemenak Balangan, 1 miliar rupiah untuk Masjid Ar-Raudah Telaga Purun, 500 juta rupiah untuk Forum Komunikasi Penyuluh Agama, 445 juta rupiah untuk SMAS Al-Hidayah Inan, serta 200 juta rupiah untuk Langgar Nurul Ikhlas Desa Tungkap. Adapun rangkaian acara kemudian dilanjutkan dengan kultum, zikir, dan doa yang dipimpin oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Balangan Kiai Haji Ahmad Yusuf sebelum berbuka puasa bersama. Safari Ramadan 1446 Hijriah 2025 Masehi di Kabupaten Balangan juga menjadi sarana bagi pemerintah daerah untuk mendengar aspirasi masyarakat secara langsung. Dengan semangat kebersamaan diharapkan kegiatan Safari Ramadan dapat membawa berkah serta mempererat harmoni sosial di tengah masyarakat yang beragam. Abdul Halim dan juru kamera Ananto Prasetya melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum dan pencegahan narkoba, pemerintah Desa Muara Jaya mengadakan sosialisasi restoratif justice di Balai Desa Muara Jaya, Kecamatan Awayan, Kamis 20 Maret 2025. Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum dan pencegahan narkoba, pemerintah desa atau Pemdes Muara Jaya mengadakan sosialisasi restoratif justice di Balai Desa Muara Jaya, Kecamatan Awayan, Kamis 20 Maret 2025. Kegiatan dibuka secara resmi oleh Camat Awayan, Aswal Salahuddin, dengan menghadirkan narasumber dari Kejaksaan Negeri Balangan dan Kapolsek Awayan. Selain itu turut hadir Kepala Desa Muara Jaya, Ketua Tim Penggerak PKK Muara Jaya, serta warga setempat. Dalam sosialisasi ini, masyarakat diberikan wawasan mengenai restoratif justice, yaitu pendekatan penyelesaian perkara yang lebih menitik beratkan pada dialog dan pemilihan bagi korban, pelaku, dan komunitas, dibandingkan dengan hukuman semata. Pendekatan ini dapat diterapkan dalam berbagai kasus seperti tindak pidana ringan, kasus melibatkan anak atau perempuan, anak sebagai korban atau saksi, serta penyalahgunaan narkoba. Camat Awayan Aswal Salahuddin menyampaikan apresiasinya terhadap inisiatif Pemdes Muara Jaya dalam menyelenggarakan sosialisasi ini. Ia menilai program restoratif justice sangat penting untuk membantu menyelesaikan perkara di luar pengadilan dengan cara yang lebih efektif dan damai. Ia berharap kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, sehingga kehidupan bermasyarakat dapat berjalan dengan baik dan harmonis. Baik, kami menambahkan apa yang disampaikan Kepala Desa. Yang pertama, kami apresiasi dulu kepada Desa Muara Jaya yang mengadakan acara ini, dan juga terima kasih kepada narasumber dari pihak Ibu Kejaksaan dan juga Kepolisian, di mana telah menyampaikan edukasi kepada masyarakat kami di desa ini tentang restoratif justice, apa-apa yang termasuk dalam bisa dilaksanakan RJ, apa-apa yang sehingga masyarakat kami tahu, dan mudah-mudahan akan ada kesadaran hukum sehingga tercipta keamanan, ketertiban di masyarakat dan sadar akan hukum bahwa segala sesuatu akan berakibat hukum kalau melanggar aturan. Sementara itu, Kepala Desa Muara Jaya, Suhaimi, menjelaskan sosialisasi ini merupakan agenda tahunan yang bertujuan untuk membangun kesadaran hukum masyarakat. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi bentuk upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba di lingkungan desa. Kegiatan yang kami lakukan dari pemerintahan desa Muara Jaya di Kecamatan Awayan ini merupakan kehadiran pemerintahan desa untuk
menyelesaikan masalah hukum atau sadar hukum, termasuk narkoba serta RG. Suhaimi berharap melalui sosialisasi ini, masyarakat khususnya di Desa Muara Jaya semakin sadar hukum. Ia juga menginginkan kegiatan serupa terus berlanjut di masa mendatang dengan partisipasi masyarakat yang lebih luas di bidang hukum. Abdul Halim dan juru kamera Empadli Rahman melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan mengadakan pasar murah di Muara Jaya, Kecamatan Awayan, Kamis 20 Maret 2025. Menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Disperindak, Kabupaten Balangan, mengadakan pasar murah di Muara Jaya, Kecamatan Awayan, Kamis 20 Maret 2025. Kegiatan ini menjadi hari terakhir pelaksanaan pasar murah sebelum Idul Fitri, bekerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan, DKP 3 Balangan, serta Wings Food. Warga berbondong-bondong memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau, seperti minyak goreng, bawang merah, bawang putih, tepung, gula pasir, susu kaleng, mie instan, tisu hingga telur. Analis perdagangan Disperindak Balangan, Asbit, menyampaikan pasar murah ini bertujuan untuk mengantisipasi lonjakan harga yang kerap terjadi selama bulan Ramadan dan menjelang Idul Fitri. Asbit menambahkan selain meringankan beban warga, pasar murah ini juga berfungsi sebagai upaya pengendalian inflasi serta peningkatan daya beli masyarakat. Anissa, salah satu warga yang hadir, mengungkapkan rasa syukur atas terselenggaranya pasar murah ini. Alhamdulillah dengan adanya pasar murah ini sangat membantu untuk kami para ibu-ibu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga kami. Karena harga yang dijual di pasar murah ini lebih murah daripada harga di pasaran. Ia pun berharap agar kegiatan serupa dapat terus berlanjut dalam jangka waktu yang lebih panjang, terutama di Desa Muara Jaya, Kecamatan Awayan. Kedepannya mudahan ada lagi diadakan pasar murah ini di desa kami. Empadli Rahman dan juru kamera Abdul Halim melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Dalam rangka menyemarakan bulan suci Ramadan 1446 Hijriah serta melestarikan tradisi Baarak Tanglong, pemerintah Kabupaten Balangan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menggelar Festival Baarak Tanglong Jumat 21 Maret 2025 malam. Dalam rangka menyemarakan bulan suci Ramadan 1446 Hijriah serta melestarikan tradisi Baarak Tanglong, pemerintah Kabupaten Balangan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Disdikbud, menggelar Festival Baarak Tanglong, Jumat 21 Maret 2025 malam. Sebanyak 45 peserta turut serta dalam festival ini dengan membawa kendaraan roda 4 yang dihiasi dekorasi bernuansa Islami. Rute arak-arakan dimulai dari halaman Masjid Al-Akbar, melewati jalan utama menuju Pasar Paringin, lalu berputar di bundaran sebelum kembali ke Masjid Al-Akbar sebagai titik finish. Festival dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Balangan, Haji Ahmad Fauzi. Dalam sambutannya ia mengapresiasi peran panitia, khususnya Disdikbud Balangan, serta berbagai pihak yang telah mendukung acara ini. Ia juga menekankan bahwa Festival Baarak Tanglong bukan hanya sekadar perayaan, tetapi juga ajang untuk mempererat silaturahmi, serta memberikan dampak ekonomi bagi pedagang di sepanjang rute arak-arakan. Senada dengan hal tersebut, Kepala Disdikbud Balangan, Abiji, menyampaikan festival ini menjadi bagian dari tradisi masyarakat Balangan dalam menyambut Ramadan, sekaligus melestarikan tradisi bernuansa Islami yang menjadi bagian dari budaya masyarakat Balangan. Terima kasih. Pada malam ini kita mengadakan acara festival Baarak Tanglong Kabupaten Balangan ya, dalam rangka kita memeriahkan bulan suci Ramadan. Juga selain itu kita menumbuhkan nanti silaturahim. Sebenarnya kita ketahui bahwa kegiatan ini rutinitas sudah jadi kalender kita di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyelenggarakan.
Lalu tahun ini cukup bagus, peserta cukup banyak, dan juga sangat antusias masyarakat kita. Itu mungkin yang kita harapkan. Dalam Festival Barak Tanglong tahun ini, BPBD Balangan berhasil meraih juara pertama dengan mengusung konsep Bahtera Nabi Nuh yang memiliki filosofi sebagai simbol mitigasi bencana. Kepala BPBD Balangan Haji Rahmi mengungkapkan rasa syukur dan kebanggaannya atas kemenangan ini. Ya, alhamdulillah, pertama kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada penyelenggara, Kepala Dinas Pendidikan selaku wakil pemerintah Kabupaten Balangan dalam rangka menyemarakan bulan suci Ramadan dan juga sekaligus menyambut malam Lailatul Qadar ya, malam 21. Dan kami tentu saja sebagai juara 1 tahun ini sangat berbangga dan bersyukur sekali bisa mendapatkan penilaian yang terbaik dari Dewan Juri. Selain BPBD Balangan sebagai juara pertama, juara kedua diraih oleh kelompok Langgar Darul Abrar Paringin Timur, disusul Baperida Balangan sebagai juara ketiga. Sementara itu juara harapan pertama diraih oleh Karang Taruna Sinarjaya, juara harapan kedua oleh Tanglong Parsel, dan juara harapan ketiga oleh Remaja Maradap. Abdul Halim dan juru kamera M. Padli Rahman melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Bupati Balangan, Abdul Hadi, secara resmi mengukuhkan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Balangan, Hajah Sri Huryati Hadi, serta melantik 36 pengurus TP PKK Kabupaten Balangan di Aula Benteng Tundakan, Paringin Selatan, Senin 24 Maret 2025. Bupati Balangan Abdul Hadi secara resmi mengukuhkan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Balangan Hajah Sri Huryati Hadi, serta melantik 36 pengurus TP PKK Kabupaten Balangan di Aula Benteng Tundakan, Paringin Selatan, Senin 24 Maret 2025. Pengukuhan yang dimulai dari pukul 15 WITA berlangsung hikmat hingga akhir acara. Selain pembacaan surat keputusan atau SK, serta naskah pengukuhan dan pelantikan, kegiatan juga menampilkan kilas balik kegiatan PKK 2024. Dilanjutkan pembacaan ayat suci Al-Quran, pemutaran lagu Balangan, serta lagu kebangsaan bagimu negeri. Dalam sambutannya, Abdul Hadi menyampaikan acara ini merupakan momentum penting untuk memperkuat komitmen TP PKK sebagai wadah pemberdayaan keluarga. Lebih lanjut, Abdul Hadi menekankan bahwa keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat dan bangsa. Oleh karena itu, membangun keluarga yang kuat berarti membangun dasar bagi kemajuan bangsa. Sebelum mengakhiri sambutannya, ia mengucapkan selamat kepada para pengurus yang telah dipercaya mengemban tugas ini dan berharap jabatan yang diamanahkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Nadia dan juru kamera M. Padli Rahman melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Demikian penerbangan edisi kali ini. Saya Nadawati dan segenap tim yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa saksikan terus dan subscribe channel YouTube Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Terima kasih atas segala perhatian dan sampai jumpa lagi di edisi penerbangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.